Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan membuat video terkait PBD 1. Izinkan share screen. Baik, perkenalkan nama saya Widana Garwi dengan NIM 2021-750. Di sini saya akan membuat tugas video tentang materi PBD 1. Sebelum itu mari kita bahas tentang topik 1, yaitu tentang kasus yang akan kita bahas, yaitu Jeremy laki-laki dengan usia 22 tahun, seorang mahasiswa yang memiliki badan tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 75 kg. Jeremy gemar latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Ia mengikuti program latihan beban antara lain bicep curl, leg press, dan beberapa varian sit up. Setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar. Demikian juga perutnya terbentuk six-pack yang sejak dulu ia idam-idamkan. Jeremy selalu berlatih dengan teman dekatnya, yaitu Cindy, seorang wanita yang berusia 18 tahun. Seperti halnya Jeremy, Cindy juga rajin latihan, namun demikian tidak terlalu tampak perubahan pada otot Cindy dan perutnya masih tampak gemuk. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan dan dalam 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan lagi karena mulai sibuk mengurus skripsinya. Dan Jeremy skripsinya, ia merasa otot lengannya mulai kendor dan six-pack di perutnya mulai menghilang. Di sini ada 9 pertanyaan yang akan saya bahas pada KBD nomor 1, KBD 1 ini. Yang pertama yaitu yang saya bahas yaitu tentang jelaskan struktur anatomi, dan fisiologi otot. Next slide. Pada nomor 1 ini poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang struktur anatomi superior dan inferior, dan struktur histologi otot. Next slide. Nah, pada gambar pertama ini yang kita lihat yaitu tentang struktur anatomi ekstremitas atas. Nah, pada gambar anatomi ini dapat kita lihat secara langsung ada di sini saya hanya membahas muskulus atau otot-otot yang berpengaruh dengan kasus atau mempunyai keterkaitan dengan kasus. Dapat kita lihat kalau pada ekstremitas atas ini terdapat muskulus deltoideus. Muskulus deltoideus ini terletak pada lengan. Lalu terdapat muskulus pectoralis mayor dan terdapat muskulus bicep brachii. Muskulus bicep brachii sendiri ini terbagi menjadi 2 kaput, yaitu yang pertama kaput longus dan kaput brevis. Lalu adapun muskulus brachialis dan adapun di bagian bawah terdapat muskulus flexor carpi radialis, muskulus palmaris longus, dan muskulus carpi ulnaris. Kalau dari bagian belakang dapat kita lihat muskulus deltoideus. Adapun jika bagian depan kita sebut dengan muskulus bicep brachii, maka dari belakang adapun muskulus tricep brachii, yaitu kaput lateral. Di sini adapun muskulus extensor carpi radialis longus dan muskulus extensor digitorum, dan adapun muskulus extensor carpi radialis brevis, dan adapun muskulus abductor pollis longus dan muskulus extensor pollis brevis. Pada gambar ini dapat kita lihat adanya perbedaan di mana jika dari tampak depan kita sebut dengan muskulus extensor, maka dari tampak belakang kita sebut dengan muskulus flexor. Pada muskulus extensor maupun flexor terdapat nama carpi radialis maupun carpi ulnaris. Mengapa disebut dengan carpi radialis? Karena muskulus ini terletak sejajar dengan ibu jari, sedangkan ulna atau ulnaris ini
dapat disebut dengan musculus ulnaris jika posisi musculus ini sejajar dengan jari kelingking, maka disebut dengan ulna. Next slide. Inilah gambar anatomi ekstremitas atas. Next slide. Ini gambar yang sama. Next slide. Nah, di sini kita bahas masih pada gambar anatomi ekstremitas atas di bagian tangan, bagian jari, di mana dari tampak depan dapat kita lihat di sini terdapat musculus extensor digitorum tendines. Mengapa disebut dengan musculus extensor digitorum tendines? Karena musculus ini terletak pada tendon. Adapun musculus extensor pollis brevis tendon, musculus extensor pollis longus tendon. Jika dinamakan musculus extensor pollis longus tendon ini, maka musculus tersebut melekat pada tendon. Next slide. Lalu di sini kita akan bahas gambar anatomi di bagian belakang maupun di bagian abdomen, bagian perut dan dada. Selanjutnya di sini dapat kita lihat dari belakang terdapat musculus trapezium. Musculus trapezium sendiri terbagi menjadi 3, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya di sini terdapat musculus teres major. Dan adapun tampak depan di sini dapat kita lihat terdapat musculus pectoralis major. Pectoralis major sendiri di sini dapat kita lihat ada 2, di bagian atas maupun di bagian bawah sini. Lalu terdapat musculus stratus anterior dan adapun musculus umbilicus externus abdominis, dan musculus ini yang bagian umbilicus abdominis ini terbagi menjadi 3, di mana kalau di bagian luar disebut externus atau di bagian luar, dan adapun di bagian tengah disebut dengan internus. Selanjutnya di sini ada musculus abdominis. Musculus ini adalah musculus yang membentuk six-pack atau yang biasa disebut dengan roti di perut. Ini gambar yang lebih jelas yang tadi saya jelaskan. Ini lebih jelasnya di sini ada musculus umbilicus. Di sini ada musculus umbilicus externus, musculus umbilicus external abdominis. Di sini pun ada musculus rectus abdominis. Musculus rectus abdominis ini adalah musculus yang akan membentuk six-pack. Next slide. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur anatomi ekstremitas bawah, di mana pada gambar anatomi ini dapat kita lihat di sini terdapat musculus quadriceps femoris. Musculus quadriceps femoris ini terbagi menjadi 3, yaitu dapat terlihat di sini ada musculus vastus lateral, rectus femoris, dan vastus medialis. Selanjutnya di sini dapat kita lihat adapun musculus sartorius, dan adapun di sini musculus gluteus maximum atau maksimum di bagian bokong, dan adapun musculus gluteus medialis. Next slide. Ini masih pada anatomi ekstremitas bawah, di mana di sini seperti yang tadi saya jelaskan, akan tetapi di sini gambarnya lebih spesifik atau lebih jelas. Di sini dapat kita lihat ada musculus gluteus maximum, terdapat musculus rectus femoris, dan di bagian tungkai atau di bagian bagian bawah terlihat di sini banyak musculus yang melekat pada tendon, sehingga musculus di bagian bawah ini mempunyai nama terakhir atau sebutan terakhir ada tendon.
Selanjutnya di sini kita masuk pada fungsi jaringan otot. Seperti yang kita ketahui, jaringan otot sendiri itu memiliki fungsi yaitu menggerakkan, lalu stabil posisi tubuh atau kestabilan pada tubuh dan mempertahankan keseimbangan posisi tubuh. Selanjutnya di sini otot sendiri atau jaringan otot sendiri adalah tremogenesis, di mana tremogenesis ini adalah proses produksi panas dalam tubuh sehingga diperkirakan 85% panas tubuh dihasilkan oleh kontraksi otot. Dapat disimpulkan pada poin ketiga ini bahwa otot adalah suatu organ tubuh yang dapat menghasilkan panas tubuh atau menjaga homeostasis homeostasis panas dalam tubuh. Next slide. Pada gambar ini, sebelum itu yang ingin saya tambahkan, anatomi pada jaringan otot itu terbagi menjadi 3, yaitu jaringan rangka, jaringan otot jantung, dan adapun jaringan otot polos. Yang pertama kita masuk pada jaringan otot rangka. Pada gambar yang kita lihat di sini adalah struktur dari histologi otot rangka. Jadi otot rangka ini terdiri atas 3 komponen dasar yang menyusun otot rangka, yaitu jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Komponen jaringan ikat terdiri dari fasial superficial. Fasial superficial sendiri merupakan selaput jaringan ikat kuat yang membungkus otot. Lalu terdiri juga dari jaringan ikat yang membungkus berkas-berkas otot. Dan selanjutnya ada pun epimysium yang merupakan lapisan jaringan ikat irreguler padat, dan ada pun perimysium yang merupakan jaringan irreguler yang lebih tipis dan kurang padat. Inilah komponen yang membentuk jaringan otot rangka. Next slide. Nah, di sini kita masuk pada jaringan histologi dari otot polos. Seperti yang kita ketahui, otot polos ini otot polos ini tersebar luas di tubuh dan terutama ditemukan di lapisan organ visceral atau yang berongga, seperti contohnya jantung, paru-paru, gaster, hepar, usus besar, usus halus, dan pankreas. Nah, otot halus ini terdapat pun pada pembuluh darah, di dermis kulit. Otot polos terlihat sebagai garis-garis kecil yang berhubungan dengan folikel rambut. Nah, otot polos sertanya memanjang. Jadi otot polos ini pada dasarnya dia memanjang dan berkas-berkas yang saling membentuk fusiform di sini. Memanjang dan membentuk fusiform. Nah, selanjutnya itu jadi otot polos ini memiliki nukleus atau inti. Nukleusnya tunggal. Inti nukleusnya tunggal dan berada di tengah-tengah dari otot polos sendiri. Masing-masing serta otot polos juga mengandung filamen aktin dan miosit. Nah, jadi otot polos ini mengandung filamen aktin dan miosit. Next slide. Selanjutnya kita masuk pada otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang juga membentuk silinder dan memperlihatkan seran lintang, yaitu pita A, pita I, dan pita Z. Otot jantung ini seperti namanya, otot ini berada pada jantung dan sebenarnya memiliki struktur yang sama dengan otot rangka. Akan tetapi otot jantung ini berfungsi pada jantung untuk membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk pada nomor 2, yaitu otot-otot apa saja yang terlibat dalam bicepral. Di sini peran otot rangka. Peran otot rangka di sini terbagi menjadi 3, yaitu 1.
agonis otot atau menghasilkan gerak yang dikehendaki, dan antagonis otot atau bekerja berlawanan antara agonis tadi, dan stabilizer atau bekerja pada suatu segmen sehingga pergerakan pada segmen yang berdekatan dapat terjadi. Nah, sebelum itu bicep curl adalah latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu bicep dan tricep. Nah, kedua otot ini melekat pada tulang lengan atas atau humerus. Nah, ini pada contohnya di sini yang berperan yaitu yang tadi bicep dan tricep. Nah, bicep sendiri yang tadi saya sudah bilang yaitu bicep terdiri atas dua kaput yaitu kaput longus dan kaput brevis. Nah, jadi pada gerakan bicep curl ini selain tricep dan bicep, di sini ada secara fleksi dan ekstensi, di mana pada gerakan ini dapat kita lihat otot bicep dan tricep ini mengalami ekstensi dan fleksi. Next slide. Oke, selanjutnya ada lengan press. Lengan press ini adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin lengan press. Nah, otot paha di sini yang bergerak yaitu otot ekstremitas bawah ya, yaitu otot paha, di mana terdapat musculus gluteus maksimum serta otot base, otot ekstremitas bawah. Nah, inilah contoh gambaran dari otot apa saja yang berperan dalam lengan press ini. Dapat kita lihat pada gambar di sini yang berperan ada itu rectus femoris dan vastus medialis, dan ada pun valgus intermedius, dan di sini ada rectus femoris lagi yang berperan di dalam olahraga atau di dalam latihan dari lengan ini, dan ada pun bicep femoris dan symphysis yang terdapat pada bagian paha. Jika latihan ini dilakukan, maka otot-otot inilah yang berperan dalam melakukan latihan leg press ini. Next slide. Nah, selanjutnya ada sit up. Sit up apa sih sit up? Sit up itu adalah latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan flexor pinggul. Keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Latihan ini dilakukan dengan berbagai terlentang dan mengangkat tubuh dari lantai. Dan latihan ini juga akan memperkuat dan mengencangkan otot abdomen atau otot perut. Inilah gambaran dari latihan sit up ini, di mana otot-otot apa saja sih yang berperan dalam latihan sit up. Ini dapat kita lihat di sini ada pectoralis major yang berperan dalam latihan sit up ini. Ada pun abdominis rectus atau rectus abdominis, di mana latihan ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk six-pack di daerah abdomen. Dan selanjutnya ada pun musculus status, dan ada pun musculus latissium dorsi, dan ada pun external obliquus. Next slide. Nah, kita masuk pada nomor yang ketiga, yaitu kita masuk pada nomor yang ketiga, yaitu bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot. Next slide. Kira-kira 40% dari seluruh tubuh terdiri atas otot rangka, dan mungkin 10% lainnya berupa otot polos dan otot jantung. Beberapa prinsip dasar yang sama
mengenai kontraksi dapat diterapkan pada ketiga jenis otot yang berperan ini. Nah, ini adalah mekanisme dari kontraksi otot, kontraksi dan relaksasi otot. Yang pertama di sini dapat kita lihat pada gambar, di sini. Ini secara singkatnya, dan saya tunjukkan lebih spesifik. Namun kita lihat di sini terdapat asetilkolin yang dikeluarkan oleh Johnson di sini, lalu akan ditangkap oleh reseptor yang berada pada neuron muskular, lalu akan dibawa ke tubulus melalui tubulus T sini dan akan masuk sehingga akan masuk lalu kantong lateral rektum sarkoplasma ini akan mengeluarkan kalsium dan kalsium ini akan mengeluarkan kalsium lalu kalsium ini akan keluar menuju pada sitoplasma. Sesudah itu akan kalsium ini berikatan dengan tromponin pada filamen tipis. Terus sesudah itu mengikat kalsium ke troponin, menyebabkan troponin berubah bentuk secara fisik dan mendakannya sejauh dan posisi dari posisi yang seharusnya. Menghambatnya ini membuka tempat ikatan pada aktin untuk jadi ketika kalsium ini sudah terikat pada troponin, maka akan merubah bentuk dari filamen tipis itu, sehingga aktin akan terbentuk namanya jembatan silam, di mana aktin akan berikatan dengan kepala miosin. Sesudah jembatan silam ini terbentuk dan kepala miosin akan melekat pada aktin di tempat yang seharusnya di aktin, lalu akan terjadinya dorongan. Mengingat ini memicu jembatan silam, menentukan dorongan filamen tipis dan filamen tebal ke arah pusat subtormer atau pusat M ini, pusat tengah ini. Maka di saat inilah membutuhkan ATP untuk membantu dalam kepala miosis mendorong aktin ke arah subtormer atau sumbu hem tengah. Jika sudah berada pada sumbu hem, itulah yang dikatakan dengan kontraksi. Setelah itu akan terjadi fase relaksasi, di mana fase relaksasi ini terjadi ketika ATP-nya sudah habis dan kalsium yang tadi dikeluarkan sudah kembali kepada membran rektum sarkoplasma tadi. Maka terjadinya relaksasi, di mana kepala miosis akan terlepas dari aktin tadi dan tidak ada lagi pendorongan yang terjadi. Tapi jika masih ada ATP dan masih ada kalsium, maka hal kontraksi itu akan terjadi berulang-ulang kali. Next slide. Selanjutnya di sini kita lihat bagaimana mekanisme kerja otot tersebut. Nah, otot di dalam kasus yang kita bahas pada hari ini, dan otot apa saja yang menjadi otot penggerak atau otot utama, dan otot stabilizer atau penyokong otot antagonis. Nah, yang kita bahas pertama yaitu tentang bicep curl. Di sini latihan otot lengan dengan menggerakkan penggerak utama yaitu bicep dan tricep. Kelompok otot yang digunakan untuk melakukan bicep curl yaitu bicep yang dibantu oleh otot bahu dan punggung untuk menjaga agar lengan atas tetap berada di samping tubuh dan tidak bergerak. Yang mana otot perut dan otot punggung juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tubuh pada saat melakukan bicep curl ini. Next slide. Inilah mekanisme bekerjanya otot pada bicep curl. Nah, dapat kita lihat di sini di sini ada namanya
otot yang berperan yaitu otot bicep. Nah, otot bicep ini jika mengalami ekstensi atau yang mengalami ekstensi, maka otot ini akan berubah ukuran atau ukurannya akan berubah. Di sini yang kita lihat jika mengalami ekstensi maka otot yang berperan yaitu bicep. Nah, akan tetapi jika mengalami fleksi, otot yang berperan adalah tricep. Next slide. Nah, ini adalah gambar otot penggerak utama atau otot penyambung, di mana di situ adanya bicep yang tadi saya bilang terdapat bicep yaitu bicep brachii dan adapun bicep brachii longus dan adapun bicep brachii brevis dan ada musculus brachioradialis dan adapun pada gambar yang sebelahnya dapat kita lihat ada musculus deltoideus dan ada musculus brachialis dan ada musculus brachioradialis dan ada flexor carpi radialis dan carpi ulnaris dan phalangeris longus. Next slide. Nah, itu adalah otot-otot yang berperan pada bicep kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada leg press. Di sini leg press ini suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press, latihan yang melatih otot quadriceps femoris dan hamstring secara bersamaan. Nah, leg press ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan tubuh bagian bawah atau ekstremitas bawah ya, yaitu sendi, lutut, pinggul, dan ekstensor atau pergelangan kaki. Next slide. Inilah contoh dari olahraga leg press ini sendiri, di mana dapat kita lihat pada gambar ini otot-otot yang sangat terlatih yaitu pada otot bagian ekstremitas bawah yaitu otot femoris, ya, ada otot femoris, ada otot quadriceps dan ada pun musculus quadriceps femoris yang dilatih secara bersamaan dengan hamstring tadi ya. Selanjutnya slide di sini otot-otot apa saja sih yang berperan di dalam melatih leg press ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada quadriceps, musculus quadriceps, di sini ada rectus femoris, di sini ada vastus intermedius, vastus sacral, dan vastus medialis. Dan ada pun di sini gluteus maximum dan ada pun hamstring, musculus hamstring. So, nah, selanjutnya kita masuk pada latihan sit up, di mana latihan beban tubuh yang menggerakkan otot perut dan flexor pinggul. Nah, di mana keduanya ini bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Melatih otot perut dan pinggul, latihan ini juga melatih otot pinggang bagian bawah dan leher. Inilah gambaran secara singkat dari ini kan dari apa sih itu sikap ini latihan sikap sendiri. Anatomi atau struktur muskulus apa saja sih yang berperan dalam dalam sit up ini? Muskulus yang berperan di dalam atau otot penggerak utama di dalam stabilizer gerakan pelatihan sit up ini ada namanya pectoralis major dan abdominis rectus atau rectus abdominis dan musculus stratus dan musculus plasticium dorsi dan ada externus abdominis. Seperti yang saya bilang, latihan dari sit up ini adalah latihan yang berfokus untuk membentuk bagian abdomen, di mana selain abdomen ada pun untuk membentuk otot dari pectoralis major dan musculus rectus abdomen ini. Jika dilatih terus-menerus maka akan membentuk namanya cispectator roti yang biasa disebut di perut. Ini kita masuk pada nomor 5 yaitu mengapa otot lengan bertambah besar dan keras setelah berlatih. Nah,
pelatihan beban. Bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjukkan proses latihan. Tujuannya untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan otot, dan hipertrofi, di mana otot, rehabilitasi maupun penambahan dan pengurangan berat badan. Di sini faktor apa saja yang menyebabkan otot bertambah besar, yaitu yang pertama volume latihan, intensitas latihan atau intensitas latihan, dan ada repetisi dan set dan istirahat antara set dan asupan makanan. Nah, langsung kita masuk pada hipertrofi. Hipertrofi ini adalah reaksi terhadap tantangan dalam latihan beban. Diperlukan rangsangan awal dalam bentuk serangkaian daya yang besar. Di sini ada mekanisme di mana kontraksi otot dengan kekuatan maksimal selanjutnya akan berjalan pada filamen aktin dan meiosis meningkat. Selanjutnya akan masuk pada myofibri pecah dan myofibri meningkat sehingga terjadinya hipertrofi otot. Nah, dari gambaran bahasa yang kita sudah bikin ini dapat disimpulkan bahwa semuanya berawal dari kontraksi otot. Sesudah itu akan masuk ke filamen aktin atau meiosis yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat, yaitu akan membuat myofibrinya pecah sehingga myofibri meningkat, lalu akan terjadinya hipertrofi otot atau otot akan membesar. Nah, ini kasus yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi pada kasus ini yang berkaitan dengan kasus di mana seorang Jeremy ini adalah seorang laki-laki yang sering berlatih sehingga membentuk massa otot dan ototnya menjadi kuat dan besar itu karena terjadinya mekanisme seperti ini. Jadi kita masuk pada nomor 6 di mana faktor apa saja mempengaruhi besar dan bentuk otot ditinjau dari strukturnya, materi analisis poin yang akan kita bahas adalah definisi dan struktur otot, yaitu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi besar dan bentuk otot dan jenis latihan besar. Inilah struktur otot yang dapat kita lihat. Di sini ada myofibri dan selanjutnya myofibri ini terdiri dari bukan hanya dalam satu jaringan otot atau dalam satu jaringan otot itu terdiri dari beberapa myofibri. Nah, myofibri ini posisi dekat kepada lega sakromer. Nah, selanjutnya di bagian luar ini lapisan luar disebut dengan sarkolema atau membran sel otot. Ini secara detailnya di sini terdapat skeletal musculus dan di sini dari bagian luarnya itu lapisan luar yaitu epimysium dan bagian dalamnya ada fasciculus dan di sini ada muskel fascikel dan di sini ada pun perimysium. Jadi sesudah epimysium terdapat bagian dalam ada perimysium. Misalnya di sini ada sarkolema dan ada pun di bagian paling kecil atau paling kecil yaitu ada meiosis dan slide. Nah, otot bukan organ yang selamanya mengalami pembelahan. Tiga lapisan yaitu epimysium, perimysium, dan endomysium. Apabila mucofibrem mengalami kerusakan akan digantikan dengan sel yang baru dan O2 dan nutrisi. Olahraga, kerja otot jantung, sirkulasi darah. Sini faktor yang mempengaruhi bentuk otot yaitu usia dan faktor nutrisi. Di mana dapat kita ketahui sendiri faktor usia ini sangat mempengaruhi bentuk otot, di mana usia muda adalah usia di mana dapat membentuk otot dengan sangat baik, sehingga dapat kita lihat jika orang yang sudah berusia lanjut atau berusia lebih tua, ototnya akan terlihat mengendor. Itulah dampak atau faktor yang dipengaruhi untuk bentuk otot, yaitu faktor usia. Selanjutnya di sini ada faktor nutrisi, di mana seseorang yang memiliki nutrisi yang baik
akan membentuk suatu massa otot yang baik juga. Misalnya, di sini faktor usia. Faktor usia berkembang otot pada laki-laki dan perempuan pada awalnya sama. Kadar hormon testosteron atau hormon anabolik pada laki-laki yang meningkat setelah pubertas. Ukuran otot yang besar akan meningkatkan kekuatan pada otot, dan pada laki-laki kekuatan otot mencapai puncak pada usia 20-an. Hormon anabolik atau hormon testosteron sendiri secara sistensi yang bisa memperoleh melalui injeksi anabolik, strodium, maupun obat. Next slide, itu nutrisi. Seperti yang tadi saya sudah bilang, nutrisi ini di mana seseorang yang ingin mempunyai bentuk otot yang bagus dan benar dan baik harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan yang berprotein tinggi sehingga membentuk otot yang baik. Contohnya seperti nasi coklat, daging sapi, daging ayam, putih telur, dan dark milk. Misalnya, di sini faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk otot jenis latihan. Nah, latihan beban akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang mengatur sistensi protein otot. Degradasi protein transmisi atau memiliki sel satelit, di mana protein kontraktil atau aktin dan miosin yang diaktifkan selama berkontraksi kuat, dan kontraksi tersebut membesarnya myofibrin. Jadi setiap terjadi kontraksi maka itu terjadi membesarnya perubahan dari myofibrin. Ini myofibrin membesar dan organ membesar atau otot itu membesar yang disebut dengan hypertrophy. Next slide. Kita masuk pada nomor 7 di mana bagian proses metabolis saat otot bekerja. Nah, definisi pokok pembahasan sebenarnya definisi metabolis dan jalur metabolis otot. Nah, di sini dapat kita lihat metabolis adalah proses sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup. Terjadi reaksi yang simultan, juga terjadi proses penghasilan energi untuk melangsungkan hidup makhluk hidup. Jadi proses metabolis ini adalah proses di mana menghasilkan energi untuk makhluk hidup. Ini jalur metabolis. Ini adalah jalur metabolis di mana ada glukosa, glikogen yang berada pada darah dan glikogen yang berada pada hepat. Di sini akan menjadi proses metabolis yang dimana glukosa dan glikogen itu adapun laktat di mana terdapat pada darah dan asam lemak yang akan dirubah atau akan diubah. Di sini dapat kita lihat juga ada protein sama asam amino dan adapun fosforilasi oksidasi. Nah, semua ini akan diubah menjadi ATP. ATP adalah energi bagi tubuh kita, di mana ATP ini akan berguna untuk terjadinya kontraksi atau pergerakan otot, dan ATP ini pun adalah tenaga bagi makhluk hidup, yaitu khususnya pada manusia ATP yang kita butuhkan adalah 36 ATP. ATP ini digunakan diproduksi terus-menerus, karena jika kita ingin menggerakkan otot kita maka kita membutuhkan ATP. Next slide. Nah, hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender? Bagaimana mekanismenya? Oke, gender. Terdapat perbedaan komposisi tubuh antara perempuan dan laki-laki sebelum usia pubertas. Pada usia pubertas, perbedaan menjadi sangat besar, di mana perempuan memiliki lebih banyak deposit lemak, sedangkan laki-laki terbentuknya lebih banyak jaringan otot. Pertambahannya massa otot setelah pubertas berpengaruh terhadap kekuatan otot. Laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih besar daripada perempuan. Perbedaan ini disebabkan karena pada laki-laki ada penambahan sekresi hormon testosteron. Pengaruh testosteron, yang harus kita ketahui, apa sih pengaruh testosteron atau hormon testosteron ini pada pria? Otot pria lebih tebal dan karenanya otot-otot mereka lebih besar.
dan kuat daripada otot wanita. Bahkan tanpa dilatih beban karena efek testosteron, suatu hormon steroid yang terutama dikeluarkan pada pria. Testosteron mengandung sintesis yang menyusun meiosis, miosin, dan aktin. Kenyataan ini mendorong sebagai atlet bagi baik pria maupun wanita menggunakan secara berbahaya bahan MIF atau steroid terkait untuk meningkatkan performa atlet mereka. Pengaruh androgen. Androgen yaitu dipercayai pernah berperan penting untuk lonjakan pertumbuhan massa pubertas secara kuat merangsang sistem psikotropin di banyak organ. Androgen ini merangsang pertumbuhan linear, meningkatkan berat, dan menambah massa otot. Androgen paling poten, testosteron, testis, menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Efek androgen dalam mendorong pertumbuhan mengatur pada keberadaan GH atau hormon pertumbuhan sendiri. Androgen hampir sama sekali tidak berefek pada pertumbuhan tubuh jika tidak terdapat hormon GH. Hormon pertumbuhan goitik hormon sendiri tetapi berada GH akan secara meditasi meningkatkan pertumbuhan linear. Slide. Mekanisme ini di mana pada gambar dapat kita lihat testosteron ini terbagi menjadi dua, yang mana nukleus dan stabisel. Slide. Oke, kita masuk pada nomor 9, di mana mengapa setelah lama tidak latihan otot lengan dan perut berubah dan bagaimana mekanisme. Mengapa terjadi perubahan? Di sini dapat terlihat adanya jaringan atau organ karena menyusutnya sel, menurunnya ukuran sel yang disebabkan oleh hilangnya organel di sitoplasma dan protein. Kaitan pada kasus di mana dapat kita lihat pada kasus Jeremy ini adalah seorang yang sering melatih ototnya, tetapi sudah 2 bulan ia tidak pernah melatih, dan 1 bulan pun ia tidak melatih ototnya sama sekali, sehingga terjadinya atrofi otot ini yang seperti sudah saya jelaskan, menghilangnya ukuran sel. Mengapa menghilangnya ukuran sel? Karena sudah tidak pernah terlatih lagi, sehingga otot yang seharusnya mengeras dan membesar itu karena sudah tidak terlatih, maka struktur dari sel yang seharusnya padat itu tidak lagi padat, sehingga menjadi otot pun menjadi kendor dan sudah tidak lagi membentuk otot yang keras dan padat. Maupun itu pun yang terjadi pada otot musculus rectus abdominis, yaitu membentuk six-pack. Jika tidak dilatih juga, maka akan six-pack itu perlahan akan menghilang dari perut. Inilah mekanismenya, di mana glukoritid ini akan mengaktifkan GR. Lalu akan terjadinya fase pertama, yaitu FOX1 gen, yaitu fase pertama dari mengaktifkannya GR ini. Lalu selanjutnya FOX ini akan bercabang dua, di mana yang satunya akan terjadi fase FOX dan GR tadi, dan yang satunya yaitu dalam fase MURAF1 gen, dan yang FOX yang satunya lagi akan menjadi MAVBX gen, dan selanjutnya MURAF1 R1F1 MURF1 ini dan MAVBX ini akan bergabung menjadi endocritis publidis dan rades. Lalu selanjutnya akan skeletal musculus atrophy atau otot akan mengecil. Inilah referensi yang saya gunakan
untuk mengerjakan QBD 1 dan nomor 1 hingga nomor 9 ini adalah referensi dan aktivitas